Dari Apindo meminta kepada Bank Indonesia untuk menaikkan BI rate dan sudah dipenuhi menjadi 7%. Imbal baliknya apakah pengusaha akan mau mulai melakukan penarikan dolar-dolar mereka dari luar negeri ke Indonesia, Pak? Biar fair, bagaimana Pak Anto? Gini Leo, saya ini mengikuti atau penganut mazhab Pak Yusuf Kalla, yaitu kurs satu hal, pasar real itu lain hal. Jadi kalau kita kuat ini masih oke lah. Menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya jujur saja kita di sektor non migas, saya tidak tahu di migas Pak Yusuf Kalla. Non migas ini sudah berlaku ketentuan BI, devisa hasil ekspor, bagi yang menerima kredit di Indonesia itu otomatis di Indonesia. Tetapi yang dibiayai oleh bank luar negeri harus dicatat. Saya saksi mata mengantar teman saya dari Garmen harus ke BI karena dia mendapat biaya dari pembiayaan dari bank luar. Dia ini terlambat melapor, dikenakan penalti dan banknya diblokir. Jadi saya berani mengatakan bahwa ini sudah jalan. Nah, yang dikatakan Pak Yusuf Kalla, barangkali kalau ada markup under invoice, barangkali, tapi saya tidak yakin apa semua. Yang paling penting saya kira kalau kembali kepada masalah kita hadapi ini yang hilang adalah confidence. Confidence di mana masyarakat melihat kita ada defisit transaksi berjalan. Dan kalau saya bisa sedikit nimbrung juga, ini masalah kalau kita lihat hasil ekspor dan impor dari segi pencatatan, jadi bukan soal ada yang di luar, ada yang di dalam. Pencatatan saja sudah defisit. Jadi bukan soal karena kita surplus tetapi uang tidak masuk, tetapi pencatatan sudah defisit. Nah, oleh karena itu saya kira untuk mengembalikan confidence ini yang kita perlu kebijakan-kebijakan yang membuat orang timbul confidence. Jujur saja selama ini kita mengalami, kita ini bangsa yang sering membuat kebijakan yang baik pada saat kondisi buruk seperti sekarang, tetapi membuat kebijakan buruk pada saat kondisi baik. Sebenarnya ini defisit juga karena banyak kalau biasa transaksi berjalan, lantas kalau kekurangan ini ditutup dengan FDI masuk. Pengalaman kita pada waktu, ini salah satu, saya tidak memblame atau satu-satunya masalah, tetapi pada saat kita memakai istilah upah yang signifikan, untuk tahun ini naik 40, ada yang sampai 70%. Tadinya FDI yang mau masuk ini jadi ragu-ragu. Saya baru berbicara dengan satu pengusaha elektronik tadi. Dan dia sendiri surprise pada saat dia ke Vietnam kepada perusahaan dia sendiri ingin supaya ada produk pindah ke sini. Dia kaget karena dia di sini 2.500 buruh. Dan elektronik terkenal. Dia sudah bisa mengalahkan Sony. Di Vietnam itu buruhnya 40.000 orang. Ekspor dia 19% dari total ekspor Vietnam. Persoalan, dia butuh pasar kita dan dia akui. Persoalan kenapa dia tidak di sini? Karena kita tidak pernah membenahi secara serius iklim investasi. Jadi ada yang memang perlu dana besar seperti infrastruktur yang menjadi kedodoran karena dikatakan Pak Yusuf Kalla tadi, kalau kita dalam berapa tahun ini saja ada keberanian menaikkan harga BBM, saya kira situasi jadi lain. Baik, kita kembali ke soal kita mengembalikan confidence dalam waktu cepat ini, Pak, begitu kan, Pak? Confidence ini hanya ada kalau ada policy yang membuat orang lantas percaya kalau ini diambil, baru saya akan. Pertama, Anda nggak percaya dengan policy 4 policy ini saya, di paket kebijakan tentunya kita fiskal? berterima kasih kepada, karena kita juga terlibat menyusun bersama-sama bersama Kadin, Pak Gita, Pak Hidayat, dan Pak Katib, Pak Menko. Tetapi ini saja tidak cukup. Karena ada hal-hal lain yang barangkali itu tanpa satu contoh konkret. Ekspor kawasan berikat. Dengan ada PMK 255, kalau kita subkontraktor keluar, kita bayar PPN. Kita tahu substitusi restitusi PPN susahnya luar biasa. Kalau ini bisa dirubah, sebenarnya untuk merubah PMK kan tidak sulit. Nah, dan negara tidak rugi karena kenyataan kita bisa restitusi. Tetapi restitusi ini makan waktu dan betul-betul pusing juga kita urus. Saya kira semua tahu. Kalau hal-hal ini dikumpulkan, diinventarisasi dan pemerintah mau lakukan, menunjukkan dengan serius bahwa ada keberpihakan kepada sektor real. Karena sekarang jadi masalah dengan adanya pengurangan ekspor atau menurun, otomatis lapangan kerja juga berkurang. Daya beli berkurang. Nah ini kan menjadi problem menjadi lebih besar lagi. Jadi saya kira ini yang persoalan kita harapkan bahwa pemerintah tidak berhenti dengan 4 paket tadi. Saya mau ke ini dulu pengusaha muda dulu, Mas Okto. Silakan Mas Okto, bagaimana?
tanggapannya. Bagaimana cara cepat ini bisa kita keluar dari Saya mau krisis keuangan apresiasi dulu kepada Forbes. Karena saya yakin malam ini Forbes berhasil melakukan pencerahan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang menyaksikan Metro TV hari ini. Terima kasih dong. Karena tadinya saya pikir akan ada diskusi yang panik masalah indikator-indikator ekonomi. Tapi memang faktanya oke lah, dolar naik, dolar turun, saham naik, saham turun, sewat gitu loh. Saya sama Pak JK baru pulang dari Sulawesi Selatan, orang sana lagi tepuk tangan semua, jualan naik katanya. Jual semua udang naik, apa naik, jadi lebih banyak ya. Semua coklat naik. Ekspor naik. Ya. Tapi justru sekarang ini artinya kami dari HIPMI melihat perlu adanya pemerintah harus lebih fokus. Kalau tadi Pak Beni bilang masalah bawang, kita lihat sekarang kan banyak hal-hal yang sudah pasti nih. Katakan tahun depan sudah pasti ada pilkada. Setelah itu ada ASEAN Economic Community. Terus setelah itu lagi ada bonus demografi yang katanya 2020 nanti masyarakat Indonesia 380 juta gitu. Terus kita mau ngapain gitu? Terus kita mau apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, kembali lagi mungkin ke Pak Gita, mumpung ada Pak Gita di sini. Kita juga dari HIPMI penasaran gitu. Kira-kira programnya ini bagaimana untuk menjaga stabilitas pangan, Pak Gita? Karena kalau kan kita mumpung kita disaksikan sama masyarakat Indonesia nih, kira-kira daging kan masih mahal, kira-kira bawang kan masih mahal atau kedelai masih mahal gitu. Padahal sudah impor gitu. Kami sih mendorong kalau bisa difungsikan kembali Bulog dan dimaksimalkan gitu, sehingga ada tools yang betul-betul melaksanakan regulasi, melaksanakan mengawal regulasi dan stabilitas harga baik itu pangan maupun daging dan sebagainya. Kira-kira demikian. Tapi sekali lagi saya mengapresiasi Forbes karena berhasil melakukan pencerahan gitu. Yang saya pikir nggak perlu terlalu panik berlebihan. Ini bukan gitu. situasi yang terlalu krisis menurut Anda? Ada Tidak beberapa akan mengulang orang-orang, ada beberapa 2008? oknum-oknum yang saya pikir terlalu overacting lah gitu. Artinya oke lah hari ini seperti ini, dan kita tahu kan bahwa terjadi penguatan di ekonomi Amerika dan ini mungkin sekarang lagi saatnya ke sana, tapi nanti mungkin balik lagi ke sini gitu. Tinggal langkah-langkah apa yang mau kita lakukan sekarang gitu. Bicaranya yang konkret-konkret aja lah. Oke, kembali lagi ke yang konkret tadi Pak, cara paling cepat adalah mengembalikan itu tadi yang parkir dana hasil ekspor, tapi apakah itu mudah dilakukan? Saya mau ke Pak Rizal Ramli. Pak Rizal Ramli, apakah itu memang gampang dilakukan? Seperti yang kata Pak JK tadi, gampang saja kok tinggal tarik ke sini. Saya mohon maaf. Kami satu-satunya analis tahun 96 akhir yang meramalkan Indonesia bakal kena krisis besar. Saya pada waktu itu diketawain, tapi sungguh-sungguh terjadi. Hari ini kami menilai ekonomi Indonesia sedang lampu kuning. Karena ada 4 krisis atau kuartal krisis. Yang paling berbahaya, defisit transaksi berjalan, 9,8 miliar dolar, plus utang swasta yang jatuh tempo 27 miliar dolar. Yang kedua ada defisit perdagangan, transaksi balance of payment, dan defisit anggaran yang makin melebar. Jadi harus fokus ke upaya untuk menurunkan current account deficit atau transaksi berjalan. Fokusnya di situ ya Pak? Sederhana, kalau dalam sampai akhir Desember bisa turun dari setengahnya, wah rupiah bisa balik kembali. Cara yang paling cepat bagaimana itu? Segera menipiskan Ada defisit beberapa itu? cara. Satu adalah cara Mahathir tahun 98, dia lakukan partial capital control. Sehingga Malaysia nggak kena krisis sama sekali. Ada cara Korea 98, dia restructure hutang swastanya secara terorganisir. Yang ketiga cara Indonesia, mendengarkan IMF dan makin hancur. Nah, menurut saya salah satu opsi adalah partial capital control. Versi yang lebih sederhana adalah repatriasi daripada yang didiskusikan itu tadi, supaya hasil ekspor masuk ke dalam sistem perbankan kita. Nah, yang kedua adalah selain repatriasi adalah policy di dalam bidang import itu harus fleksibel. Kita ini policy import kita statis, ya. Dan banyak, saya mohon maaf, para menteri yang kurang teliti selalu mengatakan sejak 2 tahun terakhir nggak apa-apa import kok. Wong kebanyakan ini barang modal.
Come on. Kebanyakan itu adalah import part and component untuk passenger car yang sifatnya konsumtif, bukan truck and bus. Ya. Jadi para menteri yang kasih argumen gampangan, ini capital good, bagus buat ekonomi Indonesia, harus melakukan koreksi. Oke. Dan pilihan satu-satunya, ya, pengurangan import yang signifikan di part industri otomotif. Walaupun hanya buat 6 bulan, nanti direlaksin lagi. Jadi policy itu harus dinamis, tidak statis. Nah, yang paling penting, saya Itu di setuju- semua sektor kah polisi impornya statis atau hanya di sektor otomotif saja, Pak? Ya, macam-macam lah, nanti Pak Gita yang jawab. Yang kedua tadi, siapa namanya? Okto. Anak muda nih, Auto. Betul, kalau buat elit ya, nggak ada masalah mau turun naik. Pengalaman di Latin Amerika dan Indonesia, waktu krisis yang kaya malah makin kaya. Yang masalah itu, gejolak nilai tukar ini akan berakibat kepada kenaikan harga untuk rakyat biasa, yaitu pangan. Ya. Nah, rakyat kita kena ronde pertama kenaikan BBM dan kurangnya pasok sebelum Lebaran. Sekarang bakal kena lagi ronde 2. Kenapa? Karena rupiah yang anjlok, karena kita masih import pangan, Ya. ini naik harga, kedelai macam-macam. Oke. Nah, saya mohon maaf, saya ketemu Pak Gita 3 bulan yang lalu, kepala Bulog, memperkirakan kasih tahu nih bakal naik nih harga-harga. Apa yang bisa dilakukan bukan hanya soal pasok, sistemnya harus diganti. Sistem sekarang itu sistem kartel. Ya. Kartel itu apa? Keuntungannya besar sekali. Gula untungnya 100% nyaris. Ya. Lain-lain. Ya. Saya saran Pak Gita, ganti sistem kartel ini dengan sistem tarif. Ya. Siapa aja boleh import, Ya. asal bayar tarif. Tapi kan mohon maaf, peserta kartel ini kan nyogok semua yang kuasa. Tidak termasuk Pak Gita. Tidak termasuk Pak Gita ya. Gitu ya. Kalau Pak Ya. Rizal Nah, Sudah diklarifikasi, kalau ya. ini dilakukan, Ya. maka harga pangan akan turun, sekaligus kita punya blueprint dalam 2 tahun ningkatin produksi. Baik. Pak Rizal Ramli, Anda membandingkan tadi dengan 98, sekarang Anda melihat kita akan menghadapi krisis atau tidak? Saya kira kita tidak bandingkan dengan 98, tapi dengan 2008. Dengan 2008? Pada tahun 2008 semua indikator surplus. Oke. Ya. Perdagangan, neraca pembayaran, current account, ya, ada krisis di Amerika. Indonesia nggak kena dampak karena rasio to export GDP kita hanya Rendah. 25%. Kecil, ya. Oke. Sementara Singapura 100% kena dampak besar, Malaysia kena dampak besar. Ya. Tapi hari ini, seperti Pak Yusuf Kala katakan, semua indikator fundamental Indonesia Positif. negatif. Ya. Nah, pertanyaannya, ini tidak terjadi dalam waktu malam, overnight. Baik. Ini kejadian 2 tahun merosot terus. Oke. Kemana Presiden SBY, kemana menteri-menteri ekonominya? Baik, kita akan Jadi cari lampu tahu. kuning ya, Pak? Akan Ini cari tahu lampu kuning jawabannya, ya. tapi selepas jeda berikut ini pemirsa tetap bersama kami, Forbes segera kembali.